Bab 491, Keluarga Su. Nama, hubungan terlarang penulis. Plus matikan mengatur ulang. Ketika orang-orang itu sudah dekat dengan Xiao Tian dan yang lainnya, salah satu dari mereka berkata, "Nona muda, akhirnya kami menemukanmu." Karena Sulik belum pulang, orang tuanya mengirim pengawal untuk mencarinya. Sebelumnya, mereka pergi ke Villa Phoenix karena mengira dia masih di villa. Namun, salah satu pengawal keluarga King berkata bahwa tidak ada seorang pun di villa itu lagi. Mereka ingin meneleponnya, tetapi mereka kesulitan mendapatkan sinyal di kota Hongdu karena kota Hongdu dekat dengan sebuah desa. Sulik dan yang lainnya langsung menoleh ke arah sumber suara. Ketika Sulik melihat 6 pengawal ayahnya, dia senang. "Oh, kalian sudah sampai. Nona muda, ayo pulang sekarang." Salah satu pengawal berbicara kepadanya. Mereka merasa lega ketika menemukan Sulik. Sebelumnya, ayahnya khawatir dan meminta mereka untuk menemukannya. Dia bahkan berkata bahwa mereka tidak diizinkan kembali jika mereka tidak menemukannya. Untungnya, mereka menemukannya, atau mereka harus mencarinya sepanjang malam. Baiklah, ada 6 penjahat di bengkel ban ini, dan mereka punya niat jahat terhadap kita sebelumnya. Untung saja Tuan Sue dan Nyonya Lan menolong kita. Bawa mereka ke kantor polisi agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Tentu saja, Sulik tidak berniat membiarkan penjahat-penjahat itu lolos begitu saja. "Apa?" Para pengawal itu marah setelah mendengar perkataannya. "Jangan khawatir, kita akan mengurus mereka nanti." Sulik kemudian menoleh ke arah Xiao Tian dan Lan Ruoxi. "Ayo pergi, jangan khawatir soal mobil, mereka akan mengurusnya nanti." "Baiklah." Lan Ruoxi dan Xiao Tian menjawab serempak. Kemudian mereka pergi. Tanda hubung 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 tanda hubung. Setelah berkendara selama beberapa menit, mereka akhirnya tiba di rumah Sulik. "Tidak, itu bukan rumah, itu adalah rumah besar. Aku tahu dia berasal dari keluarga kaya, tetapi sepertinya keluarganya lebih kaya dari yang kukira. Berapa banyak perusahaan yang mereka miliki." Ketika Xiao Tian melihat kediamannya, dia yakin bahwa dia jauh lebih kaya dari yang dia kira sebelumnya. "Mungkin aku harus mencari informasi tentang keluarganya di internet nanti." Meskipun informasi di internet tidak 100% akurat, tetapi setidaknya, dia akan tahu seberapa kaya mereka atau berapa banyak perusahaan yang mereka miliki. "Sepertinya lebih baik aku tidak menggunakan rencanaku sebelumnya. Akan buruk jika sesuatu yang buruk terjadi padanya karena aku. Karena rencananya sebelumnya akan menempatkannya dalam bahaya." Xiao Tian memutuskan untuk mengubah rencananya setelah mengetahui seberapa kayanya dia. Dari rumah mereka, Xiao Tian tahu bahwa keluarganya jauh lebih kaya daripada keluarga Hong. Tentu saja, itu bukan karena dia takut pada mereka. Ketika Lan Ruoxi melihat ekspresi di wajah Xiao Tian, dia langsung berbicara, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" "Aku harus mengubah rencanaku," Xiao Tian berkata dengan suara pelan. Karena dia sedang berbicara dengan Lan Ruoxi, dia tidak perlu berbohong. "Kenapa kamu tidak berbicara baik-baik dengannya? Kamu sudah menolongnya 2 kali, jadi kupikir dia akan membantumu." Karena Xiao Tian sudah menolong Sulik 2 kali, Lan Ruoxi yakin Sulik tidak akan menolak jika Xiao Tian meminta bantuannya. "Jangan khawatir, aku akan membantumu berbicara dengannya nanti." Mendengar perkataannya, Xiao Tian meraih tangannya dan tersenyum padanya. "Sayangku, kamu sangat memahamiku. Aku benar-benar mencintaimu." "Hehe." Lan Ruoxi terkekeh setelah melihat tingkahnya. "Kamu benar-benar playboy. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu dengan mudah? Apakah kamu mengatakannya kepada wanita yang menolongmu?" "Tentu saja tidak." Xiao Tian menyangkal tanpa malu. "Aku hanya mengatakannya kepadamu, dan si Fei, Lin Xingxue, dan Yun Xin'er." Xiao Tian menambahkan dalam benaknya. Lan Ruoxi menatap Xiao Tian dengan saksama. Tentu saja, dia tidak mempercayai kata-katanya. Dia seorang playboy, jadi dia yakin bahwa dia sering mengatakan sesuatu seperti itu kepada seorang wanita. Setelah mereka keluar dari mobil, Xiao Tian melihat 6 orang berjalan ke arah mereka. Lik, seorang wanita berusia sekitar 45 tahun langsung memeluk Sulik setelah melihatnya. "Ibu, aku pulang." Sulik juga memeluk ibunya. Setelah Sulik dan ibunya berhenti berpelukan, seorang pria berusia sekitar 53 tahun berbicara, "Syukurlah tidak terjadi apa-apa padamu. Ayah khawatir sebelumnya." "Aku baik-baik saja, Ayah."
Sulik memegang tangan ayahnya dan menjawab. Seorang wanita muda, berusia sekitar 27 tahun mendesah. Dia sangat cantik. Dia bahkan lebih cantik dari Sulik. Kamu benar-benar suka membuat ibu dan ayah khawatir. Apakah kamu juga khawatir, kakak? Sulik bertanya. Wanita muda itu mencubit hidung Sulik dan menjawab, tentu saja. Adik perempuanku yang cantik tiba-tiba tidak bisa dihubungi dan masih belum kembali. Bagaimana mungkin aku tidak mengkhawatirkanmu? Hehe, Sulik terkikik. Oh, sepertinya keluarganya sangat menyayanginya. Xiao Tian berpikir dalam hati. Dan siapa kedua orang ini? Seorang pria dewasa berusia sekitar 43 tahun berkata ketika dia melihat Xiao Tian dan Lan Ruoxi. Chen Yueli sering datang ke rumah mereka, jadi dia tahu siapa wanita itu. Namun, karena dia belum pernah bertemu Xiao Tian dan Lan Ruoxi sebelumnya, dia memutuskan untuk bertanya. Paman Sukun, dia adalah Sue Yang, dan dia adalah kekasihnya, Nyonya Lan Ruoxi. Sulik memperkenalkan Xiao Tian dan Lan Ruoxi kepada pamannya. Mereka adalah orang-orang yang membantu kita sebelumnya. Sulik mulai menjelaskan semuanya kepada keluarganya. Dia juga memberitahu mereka bahwa sulit untuk mendapatkan sinyal di kota Hongdu, itulah sebabnya mereka tidak bisa meneleponnya lebih awal. Setelah mendengar perkataan Sulik, Sukun langsung berbicara, apa kau yakin mereka benar-benar membantumu? Jangan bilang, mereka hanya berpura-pura membantumu dan sebenarnya mereka adalah bagian dari para penjahat itu. Tentu saja, Sukun curiga pada Xiao Tian dan Lan Ruoxi. Mereka kaya raya, jadi banyak orang ingin berteman dengan mereka atau memanfaatkan mereka. Benar sekali, suamiku. Aku juga berpikir begitu. Wanita berusia sekitar 35 tahun itu berbicara dengan tiba-tiba. Bibi Dinglei, Paman Sukun, bagaimana mungkin kalian bisa berpikir seperti itu? Sulik sangat marah ketika Sukun dan Dinglei mengatakan sesuatu yang tidak sopan tentang Xiao Tian. Xiao Tian telah menolongnya 2 kali, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka jika Xiao Tian dan Lan Ruoxi tidak muncul di bengkel ban lebih awal. Itulah sebabnya dia marah dengan perilaku paman dan bibinya. Tentu saja, Xiao Tian dan Lan Ruoxi telah menduga hal seperti ini akan terjadi pada mereka. Wajar bagi orang kaya untuk bersikap seperti itu. Jika orang miskin membantu mereka, mereka akan curiga, atau mereka akan memberikan uang kepada dermawan mereka. Sukun, Dinglei, hentikan. Ayah Sulik berkata, kita seharusnya berterima kasih kepada mereka. Karena mereka, tidak terjadi apa-apa pada Lik. Su Zedong, kamu masih naif seperti biasanya. Sukun menjawab, bagaimana kamu bisa mempercayainya dengan mudah? Kakak ipar, apa yang dikatakan suamiku benar. Ibu Sulik berkata, kita seharusnya tidak curiga kepada mereka. Xie Zexi, kamu sama seperti suamimu. Sukun menjawab, cepat atau lambat, seseorang akan memanfaatkanmu nanti. Apa yang dikatakan ayahku benar, Paman? Putra Sukun, yang berusia sekitar 20 tahun, berkata dengan tiba-tiba. Sepupu Su Juncai, jika kamu berani mengatakan hal-hal buruk tentang mereka lagi, aku akan memukulmu nanti. Sulik tidak cocok dengan Su Juncai karena dia tidak menyukai perilakunya. Berhenti, berhenti. Su Zedong berbicara sebelum menoleh ke arah Lan Ruoxi dan Xiao Tian. Maafkan perilaku kasar mereka. Sebenarnya, mereka tidak bermaksud begitu. Tentu saja, Xiao Tian dan Lan Ruoxi tahu bahwa Su Juncai, Sukun, dan Dinglei tidak menyukai mereka. Namun, karena ayah Sulik mengatakan hal seperti itu, mereka memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya. Tidak apa-apa, Xiao Tian dan Lan Ruoxi berbicara serempak. Terima kasih telah menyelamatkan putriku. Su Zedong menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Xiao Tian dan Lan Ruoxi. Jangan pedulikan itu, Xiao Tian langsung menjawab. Pada saat ini, Sukun, istrinya, dan putranya menatap Xiao Tian dengan saksama. Mereka benar-benar tidak suka ketika Su Zedong memperlakukan Xiao Tian dan Lan Ruoxi dengan baik seperti itu. Karena Su Zedong tahu bahwa Xiao Tian dan yang lainnya masih belum makan malam, dia langsung berkata, bagaimana kalau kalian berdua masuk dan makan malam bersama kami? Kalian berdua masih belum makan apapun, kan? Kamu juga, Yueli, masuklah. Apa? Sukun berbicara dengan heran. Sukun merasa sulit mempercayai apa yang didengarnya. Bukan saja saudaranya tidak mendengarkan nasihatnya, tetapi dia bahkan mengundang Xiao Tian dan Lan Ruoxi untuk makan malam bersama mereka.
Tuan Su, mungkin lain kali. Sekarang sudah malam. Alasan Xiao Tian menolak adalah karena dia tahu bahwa Su Kun akan membuatnya mendapat masalah nanti. Bukannya dia takut pada Su Kun, tetapi jika dia bertengkar dengan Su Kun, hubungannya dengan Su Lik akan terancam. Xiao Tian masih membutuhkan bantuannya untuk mengembangkan bisnisnya. Itulah sebabnya dia tidak ingin hubungannya dengan Su Lik memburuk. Sue Yang, jangan pedulikan mereka. Ayo makan malam bersama. Su Lik sangat tidak menyukai perilaku pamannya karena dia selalu curiga pada siapapun. Tidak hanya pamannya, tetapi saudara ipar dan sepupunya juga memiliki perilaku yang sama. Itulah sebabnya dia tidak bisa bergaul dengan mereka. Apa yang dikatakan Lik benar. Kamu bisa menganggapnya sebagai rasa terima kasih kami karena telah menyelamatkan Lik. Kakak perempuan Su Lik berbicara dengan tiba-tiba. Ngomong-ngomong, namaku Su Jinyu. Namaku Sue Yang. Xiao Tian memperkenalkan dirinya dengan identitas palsunya sebelum meraih pinggang Lan Ruoxi dengan tangan kirinya. Dia adalah kekasihku, Lan Ruoxi. Halo, Lan Ruoxi berbicara sambil tersenyum. Pada saat itu, Lan Ruoxi sedikit senang karena sudah lama sejak seseorang memperkenalkan dirinya sebagai kekasihnya. Tentu saja, Lan Ruoxi masih belum memiliki perasaan apapun terhadap Xiao Tian. Dia hanya merasa seperti berusia 20-an lagi. Oh, sepertinya kamu menyukai wanita yang lebih tua. Su Jinyu berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tapi aku bisa mengerti. Kekasihmu sangat cantik dan seksi. Hehe, aku yakin banyak pria ingin merebutnya darimu. Kamu benar sekali. Sejak aku tiba di Beijing, aku mendapat banyak masalah, dan semua itu karena dia. Xiao Tian langsung menjawab dalam benaknya. Tentu saja, Xiao Tian tidak mengatakannya dan hanya tersenyum pada Su Jinyu. Kau benar, banyak pria yang ingin merebutnya dariku. Kadang-kadang, aku bahkan bertanya-tanya apakah semua ini mimpi atau bukan karena aku tidak menyangka akan memiliki kekasih seperti dia. Pada saat ini, Lan Ruoxi menatap Xiao Tian. Ketika mereka berada di perjamuan sebelumnya, dia berkata bahwa dia tidak tahu apakah dia senang berpura-pura menjadi kekasihnya atau tidak karena dia selalu menyebabkan masalah padanya. Namun sekarang Xiao Tian berkata bahwa dia senang memilikinya sebagai kekasihnya. Meskipun Lan Ruoxi tahu Xiao Tian berbohong kepada Su Jinyu, tetapi dia tetap senang dengan kata-katanya. Seperti yang diharapkan dari seorang playboy, kamu benar-benar tahu apa yang harus dikatakan saat bersama kekasihmu. Meskipun kita hanya berpura-pura menjadi kekasih, kamu masih memujiku di depan orang lain. Lan Ruoxi tidak bisa tidak memuji aktingnya. Xiao Tian tidak hanya memuji kecantikannya, tetapi dia juga tampak sangat mencintainya. Jadi, apakah kamu ingin makan malam bersama kami? Su Lik bertanya lagi pada Xiao Tian. Baiklah, karena Su Lik, kakak perempuannya, dan ayahnya sangat ingin makan malam bersama Lan Ruoxi dan dirinya, Xiao Tian merasa tidak sopan jika menolak mereka lagi. Dia tidak peduli lagi apakah Su Kun akan menyusahkannya atau tidak. Meskipun Xiao Tian berharap bisa dekat dengan keluarga Su Lik, tetapi jika Su Kun menyusahkannya nanti, Xiao Tian tidak akan tinggal diam. Su Kun dan istrinya menggertakkan gigi ketika Su Zedong membawa Xiao Tian dan Lan Ruoxi ke ruang makan. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya mengikuti mereka. Ruang makan itu sangat besar, dengan banyak barang mewah menghiasi ruangan itu. Di tengah ruang makan, ada meja persegi panjang dengan berbagai jenis makanan di atasnya. Tidak hanya itu, ada juga beberapa jenis buah di atas meja. Dengan ini, setiap orang yang melihat makanan dan buah di atas meja makan, akan tahu bahwa keluarga Su adalah keluarga kelas atas. Karena di kehidupan sebelumnya dia adalah tuan muda dari keluarga terkaya, Xiao Tian tidak menunjukkan reaksi apapun saat melihat makanan dan buah di meja makan. Su Kun, yang berada di sebelah mereka, menatap Xiao Tian. HMF, lihat dia. Aku yakin dia berpura-pura tenang. Aku 100% yakin dia tidak pernah melihat makanan dan buah seperti ini seumur hidupnya. Saat ini, Su Kun yakin bahwa Xiao Tian berasal dari keluarga kelas bawah, atau setidaknya dari keluarga kelas menengah. Silakan duduk, kata Su Zedong sebelum duduk di kursi. Karena Xiao Tian dan Lan Ruoxi adalah tamu dan berpura-pura menjadi sepasang kekasih, mereka duduk bersebelahan. Su Lik, Chen Yueli, dan Su Jinyu duduk di sisi kiri Lan Ruoxi sementara Su Zedong, Su Kun, Ding Lei, Su Juncai, Xie Zexi duduk di seberang mereka. Jangan malu-malu, makanlah yang banyak,
Karena Xie Zexi mengira Xiao Tian dan Lan Ruxi akan malu-malu, dia memutuskan untuk mengatakannya. Xiao Tian adalah dermawan putrinya, jadi dia ingin memperlakukan Xiao Tian dan Lan Ruoxi dengan baik. Kamu harus makan banyak karena aku yakin kamu tidak akan pernah makan sesuatu yang lezat seperti ini lagi di masa depan. Su Kun berbicara sambil menatap Xiao Tian. Su Kun, hentikan. Su Zedong meninggikan suaranya. Sejak tadi, dia mencoba menahan amarahnya karena Su Kun adalah adiknya. Xiao Tian menatap Su Kun sambil berusaha sekuat tenaga menahan amarahnya. Meskipun keluarga Sumu kaya, tetapi dibandingkan dengan kekayaan ayahku, kekayaan keluarga Sumu tidak ada apa-apanya. Kamu pikir aku tidak akan pernah makan sesuatu seperti ini lagi di masa depan? Makanan seperti ini tidak akan berarti apa-apa bagiku di masa depan karena aku akan menjadi orang terkaya di seluruh Tiongkok. Xiao Tian berusaha sekuat tenaga menahan amarahnya karena tidak ada gunanya membuang-buang waktu untuk berdebat dengan Su Kun. Karena alasan ini, Xiao Tian mengabaikan Su Kun dan menoleh ke arah Lan Ruoxi dan bertanya, kamu harus makan lebih banyak sayuran agar kamu tetap sehat setiap hari. Ketika Xiao Tian mengatakan itu, ekspresinya penuh dengan cinta. Seolah-olah dia benar-benar mencintai Lan Ruoxi. Bahkan Lan Ruoxi sedikit terkejut ketika Xiao Tian bersikap seperti itu. Lan Ruoxi tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Hehe, Xie Zexi menutup mulutnya dan terkekeh. Sepertinya Tuan Sue benar-benar mencintai Nyonya Lan. Pada saat ini, Su Juncai tidak pernah mengalihkan pandangannya dari Lan Ruoxi. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya. Dia bertanya-tanya bagaimana orang miskin seperti Xiao Tian bisa memiliki wanita cantik dan seksi seperti Lan Ruoxi sebagai pacar. Biasanya, hanya orang kaya yang memiliki hak istimewa seperti itu. Itu sebabnya dia ingin tahu apa yang dilakukan Xiao Tian untuk memenangkan hatinya. Apa yang dia lakukan padanya di masa lalu. Di matanya, semua wanita mencintai uang karena tidak ada yang bisa hidup tanpa uang. Ya, aku memang mencintainya. Sejak kami menjadi sepasang kekasih, aku selalu merasa bahagia setiap hari. Itu sebabnya aku ingin memberinya kebahagiaan juga. Setelah mengatakan itu, senyum lembut tersungging di wajah Xiao Tian. Saat ini, jika semua orang melihat ekspresinya, mereka tidak akan percaya bahwa Xiao Tian dan Lan Ruoxi hanya berpura-pura menjadi sepasang kekasih karena ketika Xiao Tian mengatakannya, dia memandang Lan Ruoxi seolah-olah dia adalah orang terpenting di dunia. Ekspresi, suara, dan tindakannya sempurna. Sampai-sampai semua orang menatap Xiao Tian dengan saksama setelah mendengar kata-katanya. Ketika Lan Ruoxi melihat Xiao Tian, wajahnya berseri-seri. Seolah-olah mereka berdua saling mencintai. Haha, melihat kalian berdua mengingatkanku pada diriku yang lebih muda dan istriku. Su Zedong kemudian menoleh ke arah Xie Zexi, benar begitu, istriku. Benar sekali, Xie Zexi menjawab sebelum memegang tangan suaminya. Ayah, ibu, kalian berdua sudah tua. Bisakah kalian berdua menghentikannya? Sulik bicara tiba-tiba saat melihat kedua orang tuanya bermesra-mesraan. Apa yang kau bicarakan, Lik? Ayah dan ibumu masih muda dan sehat. Su Zedong kemudian menatap Xiao Tian. Benar begitu, Tuan Sue. Benar sekali. Xiao Tian langsung menjawab. Direktur Su, orang tuamu masih muda. Kau seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu. Kau mendengarnya, Lik. Tuan Sue bahkan setuju bahwa kita masih muda. Su Zedong merasa senang setelah mendengar perkataan Xiao Tian. Meskipun ia tahu bahwa ia sudah tua, tetapi setelah mendengar perkataan Xiao Tian, ia merasa seolah-olah ia telah kembali menjadi dirinya yang lebih muda. Wajah Xie Zexi tersenyum ketika melihat senyuman suaminya. Sementara Xie Zexi dan Su Zedong tersenyum bahagia, Su Kun, di sisi lain, hanya menatap Xiao Tian. Ia tidak senang ketika Xiao Tian menjadi lebih dekat dengan saudara laki-laki dan saudara iparnya karena ia masih berpikir bahwa Xiao Tian memiliki niat tersembunyi. Tidak lama setelah itu, mereka selesai makan. Tuan Sue, Nyonya Lan, bagaimana kalau kalian berdua menginap di sini? Sekarang sudah malam, kalian bisa kembali ke hotel besok pagi. Karena sudah pukul 11 malam, Sulik meminta Lan Ruoxi dan Xiao Tian untuk menginap di rumahnya. Kami punya beberapa kamar kosong di sini. Benar, Xie Zexi menambahkan, berbahaya untuk kembali ke hotel sekarang. Ketika Xie Zexi dan Sulik ingin Xiao Tian dan Lan Ruoxi menginap, Su Kun langsung berbicara, apa yang kalian katakan? Mengapa kalian
Namun, sebelum Sukun menyelesaikan perkataannya, dia disela oleh Su Zedong. Kun, diam. Sukun langsung menggertakkan giginya. Dia benar-benar tidak menyukai kakak laki-lakinya karena terlalu baik kepada orang lain. Pada saat ini, Xiao Tian tidak langsung menjawab dan menatap Lan Ruoxi karena dia ingin tahu pendapatnya. Bagaimana menurutmu? Haruskah kita menginap di sini atau kembali ke hotel? Terserah kalian. Lan Ruoxi tidak peduli apakah mereka menginap di rumah Sulik atau kembali ke hotel. Di mana kamu menginap? Su Zedong bertanya. Kami menginap di Hotel Hanu. Xiao Tian menjawabnya dengan jujur. Hotel Hanu. Su Zedong mencoba mengingat di mana Hotel Hanu berada. Oh, aku ingat. Kalau ingatanku tidak sedang menipuku, butuh waktu sekitar 20 menit untuk mencapai Hotel Hanu dari rumah kita. Sekarang sudah pukul 11 malam, jadi kurasa lebih baik kembali ke hotel besok. Karena Xiao Tian tidak tahu tentang itu, dia menatap Lan Ruoxi dan bertanya, benarkah? Lan Ruoxi pernah tinggal di Beijing sebelumnya, dan dia berkata bahwa dia masih ingat semua lokasi di Beijing. Itulah sebabnya Xiao Tian bertanya padanya. Ya, Lan Ruoxi langsung menjawab, aku tidak menyangka akan butuh waktu 20 menit untuk sampai di Hotel Hanu. Xiao Tian berpikir dalam hati. Menginaplah di rumahku saja. Sulik mengulang perkataannya sebelum menoleh ke arah Chen Yueli. Kau juga akan menginap di rumahku, kan? Baiklah. Chen Yueli langsung menjawab. Tapi aku harus menelepon orang tuaku dulu. Jangan khawatir, Yueli. Bibi akan menelepon orang tuamu nanti. Xie Zexi berbicara tiba-tiba. Ya, ibu akan menelepon orang tuamu nanti, jadi kau tidak perlu khawatir. Sulik yakin bahwa orang tua Chen Yueli akan mengizinkan Chen Yueli menginap di rumahnya jika ibunya menelepon mereka nanti. Terima kasih, Bibi. Chen Yueli menjawab. Setelah Chen Yueli setuju untuk menginap di rumahnya, Sulik menatap Xiao Tian lagi, lalu. Seperti sebelumnya, Xiao Tian menatap Lan Ruoxi lagi. Namun, dia tetap tidak mengatakan sepatah kata pun dan membiarkannya memutuskan. Baiklah. Karena butuh waktu 20 menit untuk mencapai hotel, Xiao Tian memutuskan untuk menginap di rumahnya. Meskipun Sukun dan istrinya tidak suka Xiao Tian dan Lan Ruoxi tinggal di rumah mereka, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa karena mereka tahu jika mereka meminta Xiao Tian dan Lan Ruoxi pergi lagi, Su Zedong akan marah kepada mereka. Bagus, kata Su Zedong sebelum menoleh ke arah putrinya. Lik, bawa mereka ke kamar mereka. Baiklah, Sulik berdiri dan berkata, biarkan aku membawamu ke kamarmu. Xiao Tian dan Lan Ruoxi bangkit dari tempat duduk mereka dan menganggukkan kepala. Setelah berjalan selama beberapa detik, mereka tiba di salah satu kamar kosong. Karena Xiao Tian mengira dia akan berbagi kamar dengan Lan Ruoxi, dia meraih tangannya tanpa berpikir dua kali. Sayangku, mari kita istirahat sekarang. Aku lelah. Setelah mengatakan itu kepada Lan Ruoxi, Xiao Tian menatap Sulik. Terima kasih, Direktur Su. Namun, ketika Xiao Tian dan Lan Ruoxi hendak memasuki ruangan, Sulik segera berbicara, berhenti. Xiao Tian dan Lan Ruoxi menghentikan langkah kaki mereka secara refleks. Mereka tidak tahu mengapa Sulik tiba-tiba menyuruh mereka berhenti. Ada apa? Xiao Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tahu kalian berdua adalah sepasang kekasih, tetapi kalian berdua tidak bisa tidur di kamar yang sama. Setelah mengatakan itu, Sulik meraih tangan kanan Lan Ruoxi dan berkata, Nyonya Lan, aku akan membawamu ke kamarmu sekarang. Direktur Su, Anda tidak perlu melakukan itu. Kita adalah sepasang kekasih, jadi tidak apa-apa untuk tidur di kamar yang sama. Tentu saja, Xiao Tian ingin tidur dengan Lan Ruoxi di kamar yang sama karena dengan begitu, dia bisa melakukan apa saja padanya nanti. Tidak, Sulik langsung menjawab, karena kalian berdua adalah sepasang kekasih, itu membuatku tidak ingin kalian berdua tidur di kamar yang sama, aku tidak ingin kalian berdua melakukan hal cabul di rumahku. Apa yang kau katakan? Tanya Xiao Tian. Tentu saja, kami tidak akan melakukan hal seperti itu di rumahmu. Kami tahu apa yang tidak boleh kami lakukan, tahu. Aku hanya tidak ingin dipisahkan dari kekasihku. Tidak, Sulik tidak percaya dengan perkataannya. Dia yakin jika Xiao Tian dan Lan Ruoxi tidur di kamar yang sama, dia akan melakukan hal yang tidak senonoh kepada Lan Ruoxi nanti. Aku tidak percaya padamu, Nyonya Lan, ayo kita ke kamarmu. Baiklah, Lan Ruoxi menjawab sebelum menatap Xiao Tian dan terkekeh. Hehe, karena Lan Ruoxi dan Sulik sudah pergi,
Xiao Tian melangkah masuk ke kamar tidur. Kamar itu sangat besar, dengan barang-barang mewah menghiasi kamar itu. Di kedua sisi tempat tidur, lukisan laut dan gunung tergantung di dinding. Dan di depan tempat tidur, ada jendela dengan tirai merah. Karena Xiao Tian lelah, dia langsung berbaring di tempat tidur. Hufet, akhirnya, aku bisa bersantai. Sebenarnya, Xiao Tian ingin menonton TV, tetapi karena tidak ada TV di kamar, dia memutuskan untuk tidur. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan paginya, Xiao Tian bangun pukul 4.30 pagi dan menuju ke kamar mandi. Untungnya, kamar tidur ini memiliki kamar mandi pribadi. Karena Xiao Tian ingin mencuci mukanya, ia melepas topeng silikonnya dan meletakkannya di tempat tidur. Tanpa menunggu sedetik pun, ia menuju kamar mandi untuk mencuci mukanya. Setelah kembali ke kamar tidur, Xiao Tian langsung berbaring di tempat tidur lagi. Karena tiba-tiba merasa mengantuk, Xiao Tian tidur lagi. Pada saat ini, ia lupa memakai topeng silikonnya. Pada pukul 5.55 pagi, seseorang mengetuk pintu. Setelah mendengar itu, Xiao Tian keluar dari tempat tidur dan berkata, "Tunggu sebentar." Karena Xiao Tian masih belum sepenuhnya bangun, ia lupa mengenakan masker silikon dan segera membuka pintu. "Apa kau butuh sesuatu?" Ekspresi terkejut yang mendalam muncul di wajah Sulik dan Chen Yueli. Xiao Tian, Sulik dan Chen Yueli berbicara serempak. Tentu saja, mereka tahu siapa Xiao Tian karena mereka melihatnya di TV dan majalah beberapa kali. Yang ingin mereka ketahui adalah bagaimana Xiao Tian muncul di rumah Sulik. Mereka ingat bahwa mereka tidak pernah mengundang Xiao Tian ke rumah Sulik. Mereka bahkan belum pernah bertemu sebelumnya. Hal ini membuat mereka tercengang. Setelah mendengar kata-kata mereka, Xiao Tian langsung terbangun sepenuhnya. "Sial, aku lupa mengenakan masker silikon." Xiao Tian menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Sebelumnya, karena masih mengantuk, ia tertidur lagi dan lupa mengenakan masker silikon setelah mencuci mukanya. Sekarang setelah Sulik dan Chen Yueli melihat wajah aslinya, ia menyeret mereka ke dalam kamar. "Bagaimana kau bisa ada di rumahku? Di mana Sue Yang? Apa kau melakukan sesuatu padanya?" Sulik banyak bertanya kepadanya. Sebelumnya, Sulik dan Chen Yueli pergi ke kamar Xiao Tian karena mereka ingin tahu di mana Lan Ruoxi berada karena Lan Ruoxi tidak ada di kamarnya. "Sial, ini akan merepotkan," Xiao Tian berpikir dalam hati. Xiao Tian menghela napas sebelum menjawab. "Pertama, kamu harus tenang dulu, kan?" Namun, Chen Yueli dan Sulik mengabaikannya dan mulai mencari Sue Yang. "Sue Yang, di mana kamu? Apakah kamu di sini?" Ketika Sulik melihat topeng kepala silikon di tempat tidur, dia mengambilnya dan berkata, "Topeng kepala silikon ini, jangan bilang, kamu Sue Yang." Karena topeng kepala silikon itu memiliki wajah yang sama dengan wajah Sue Yang, Sulik menduga bahwa Xiao Tian dan Sue Yang adalah orang yang sama. Karena mereka telah melihat wajah aslinya dan menemukan topeng kepala silikon itu, dia menghela napas lagi, "Baiklah. Aku Namun, sebelum Xiao Tian menyelesaikan perkataannya, dia disela oleh Sulik, "Mengapa kamu berpura-pura menjadi orang lain? Apakah kamu punya motif tersembunyi untuk keluargaku dan aku?" Xiao Tian tidak senang ketika Sulik selalu memotong ucapannya. Wanita ini sangat menyebalkan. Dia selalu tidak membiarkanku menyelesaikan ucapanku dan terus membentakku. Xiao Tian berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri. "Aku melakukan ini karena aku ingin menghindari masalah yang tidak perlu." Xiao Tian menjawab dengan tenang. "Aku tidak punya niat buruk terhadap kalian berdua atau keluargamu. Aku yakin dia tidak akan percaya dengan ucapanku." Xiao Tian menambahkan dalam benaknya. "Bagaimana mungkin kami bisa begitu mudah mempercayai ucapanmu? Buktikan pada kami." Tentu saja, Sulik tidak mempercayai ucapannya. Karena Sulik terus berteriak, Su Zedong dan Xie Zexi berjalan ke arah mereka. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Su Zedong. "Masih pagi, jadi jangan berteriak di dalam rumah." Ketika Xiao Tian mendengar suara Su Zedong, dia mengumpat lagi. Masalah lagi." Pada saat ini, Xiao Tian mulai tidak peduli lagi. "Kamu Xiao Tian, kan? Kok bisa ada di rumahku?" Su Zedong teringat bahwa dia hanya mengundang Sue Yang, Lan Ruoxi, dan Chen Yueli untuk bermalam di rumahnya. "Ayah, Sue Yang adalah Xiao Tian. Dia berpura-pura menjadi orang lain sebelumnya," Sulik berkata setelah melihat ayahnya.
Dia pikir Xiao Tian ingin membodohi dia dan keluarganya. Itulah sebabnya dia marah. Pada saat ini, dia lupa bahwa Xiao Tian telah menyelamatkan hidupnya 2 kali. Yang ada dalam pikirannya adalah bahwa Xiao Tian memiliki niat tersembunyi untuk berteman dengannya. Kalau tidak, dia tidak akan berpura-pura menjadi orang lain. Xiao Tian kesal karena mereka tidak ingin mendengar penjelasannya. Tuan Su, putri Anda tidak pernah membiarkan saya menyelesaikan kata-kata saya dan itu agak menyebalkan. Apa yang akan kau katakan sekarang? Kau ingin menutupi kebohonganmu. Su Lik berkata, Lik, hentikan. Su Zedong angkat bicara. Biar kami dengar dulu. Tapi ayah, dia berbohong kepada kita. Aku merasa dikhianati sekarang. Su Lik menjawab, kupikir dia orang baik, tapi sekarang, aku meragukannya. Lik, ingat, dia telah menyelamatkan hidupmu 2 kali. Xie Zexi mencoba menenangkan putrinya. Kita beri dia kesempatan untuk menjelaskannya terlebih dahulu. Baiklah, Su Lik tidak punya pilihan selain membiarkan Xiao Tian menjelaskan semuanya karena orang tuanya berkata begitu. Xiao Tian kemudian memberitahu mereka bahwa dia memiliki banyak masalah akhir-akhir ini. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk berpura-pura menjadi orang lain ketika dia berada di Beijing karena dia tidak ingin membawa masalah ketika dia kembali ke Shanghai. Xiao Tian menceritakan semuanya kepada mereka, tetapi dia tidak memberitahu mereka bahwa dia berpura-pura menjadi kekasih Lan Ruoxi karena dia akan kehilangan muka jika mereka mengetahuinya. Jika teman-teman Lan Ruoxi tahu bahwa dia berbohong kepada mereka akan marah padanya. Xiao Tian tidak ingin Lan Ruoxi bertengkar dengan teman-temannya. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk tidak memberitahu mereka tentang hal itu. Tentu saja, dia tahu konsekuensinya jika mereka mengetahui kebenarannya. Namun, karena dia harus melindungi Lan Ruoxi, dia tidak mempedulikannya. Begitu, Su Zedong berbicara setelah Xiao Tian selesai menjelaskan semuanya kepada mereka. Aku benar-benar tidak punya niat buruk kepada kalian semua. Xiao Tian mengulangi kata-katanya. Alasan aku pergi ke Beijing adalah karena keluarga Qing mengundang kekasihku, dan aku ingin menemaninya. Sekarang aku tidak bisa meminta mereka untuk membantuku mengembangkan bisnisku. Xiao Tian tidak bisa meminta mereka untuk membantunya mengembangkan bisnisnya karena dia telah mengatakan sesuatu seperti itu. Pada saat yang sama, di taman, Lan Ruoxi sedang duduk di bangku kayu di bawah pohon. Saat itu masih pukul 6.10 pagi, jadi dia ingin merasakan udara segar. Tidak lama setelah itu, seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun berjalan ke arahnya. Pemuda itu tidak lain adalah Su Juncai, putra Sukun. Oh, aku tidak menyangka akan bertemu dengan Nona Lan di sini. Su Juncai berbicara ketika dia berada di depan Lan Ruoxi. Meskipun Lan Ruoxi tidak menyukai Su Juncai, dia tidak bisa mengabaikannya karena dia ada di rumahnya. Tuan Muda Su, apa yang Anda lakukan di sini? Saya hanya ingin menikmati udara segar. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan seorang wanita cantik di sini. Sebenarnya, Su Juncai tertarik pada Lan Ruoxi. Meskipun dia tahu bahwa Lan Ruoxi jauh lebih tua darinya, tetapi dia tetap menyukainya karena dia cantik dan memiliki tubuh yang seksi. Dia telah tidur dengan banyak wanita, tetapi tidak ada yang sesempurna Lan Ruoxi. Itulah sebabnya dia ingin menidurinya juga. Karena Lan Ruoxi tidak ingin bertengkar dengan Su Juncai, dia berdiri dan berkata, begitu. Tuan Muda Su dapat duduk di bangku kayu ini. Saya ingin kembali ke kamar saya. Namun, saat Lan Ruoxi hendak pergi, Su Juncai meraih tangan kanannya dan berkata, kenapa kita tidak duduk bersama? Akan lebih menyenangkan jika kita duduk bersama, kan? Wajah Lan Ruoxi menjadi gelap. Dia benci saat Su Juncai meraih tangannya, tetapi dia tetap berusaha sekuat tenaga menahan amarahnya. Karena dia adalah ahli bela diri, tidak sulit baginya untuk melepaskan tangannya dari genggaman Su Juncai. Maaf, Tuan Muda Su, saya tidak bisa melakukan itu. Saya tidak ingin membuat rumor, dan saya khawatir kekasih saya akan salah paham jika dia melihat kita duduk bersama. Oh, kekasihmu yang malang, Su Juncai berbicara, kenapa kamu tidak meninggalkannya dan menjadi kekasihku? Lan Ruoxi sudah menduga bahwa Su Juncai hanya ingin merayunya. Dia bahkan tahu bahwa Su Juncai hanya ingin menidurinya, dan setelah itu, dia akan meninggalkannya. Maaf, aku tidak bisa melakukan itu karena aku sangat mencintainya. Tentu saja, dia berbohong ketika mengatakan bahwa dia mencintai Xiao Tian. Namun, karena dia berpura-pura menjadi kekasihnya,
dia harus bersikap seolah-olah dia mencintainya. Aku tahu, Su Juncai langsung menjawab. Tetapi, apakah kamu bisa hidup hanya dengan cinta? Kudengar dia hanya karyawan rendahan dari sebuah perusahaan kecil. Sekarang pikirkanlah, apakah dia bisa membuatmu bahagia nanti? Apakah dia bisa membiayai semua pengeluaranmu sehari-hari nanti? Tentu saja, dia bisa. Lan Ruoxi menjawab dalam benaknya. Namun, karena Xiao Tian berpura-pura menjadi orang lain, Lan Ruoxi tidak bisa menjawabnya. Xiao Tian berpura-pura menjadi orang biasa yang bekerja di sebuah perusahaan kecil. Itulah sebabnya Lan Ruoxi hanya menatap Su Juncai. Dia tidak bisa, kan? Karena Lan Ruoxi tidak mengatakan apa-apa, Su Juncai mengira dia setuju dengan kata-katanya. Tapi aku bisa. Bukan hanya itu, aku bahkan bisa membuatmu tinggal di rumah mewah dan makan makanan lezat setiap hari. Itu sebabnya putus saja dengannya dan jadilah milikku. Aku tahu kamu lebih kaya dari kekasihku, tapi aku tidak mencintaimu. Lan Ruoxi semakin tidak menyukai Su Juncai setelah mendengar kata-katanya. Apakah aku akan bahagia atau tidak nanti, aku tidak peduli. Selama dia terus mencintaiku, aku tidak akan meninggalkannya demi pria lain. Su Juncai menggertakkan giginya. Dia tidak menyangka akan sesulit ini untuk menidurinya. Biasanya, wanita manapun akan langsung menjadi kekasihnya ketika dia berjanji akan memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Wanita ini, apakah dia hanya berpura-pura untuk mendapatkan? Pada saat ini, Su Juncai tiba-tiba berpikir bahwa Lan Ruoxi hanya berpura-pura untuk mendapatkan. Beberapa wanita melakukan itu padanya di masa lalu, tetapi setelah dia memberi mereka uang, mereka langsung jatuh ke pelukannya. Karena alasan ini, Su Juncai menunjukkan kartu kreditnya dan berkata, "Di kartu kredit ini, ada 200.000 yuan. Jika kamu setuju menjadi kekasihku, aku akan memberimu kartu kredit ini." Su Juncai yakin bahwa Lan Ruoxi akan segera menerimanya karena sampai sekarang, tidak ada wanita yang menolaknya saat dia melakukannya. "Aku tidak tertarik dengan uangmu." Lan Ruoxi berkata, bukan hanya 200.000 yuan, tetapi dia yakin itu adalah uang ayahnya. Su Juncai tidak senang dengan perilakunya. Dia mengambil kartu kredit lain dan berkata, "Aku akan memberimu 2 kartu kredit." Totalnya, ada 450.000 yuan di kartu kredit ini. Jadi bagaimana? Tidak tertarik. Lan Ruoxi ingin pergi lagi karena dia akan kehilangan kendali jika dia tetap di tempat yang sama dengannya. Seperti sebelumnya, ketika Lan Ruoxi hendak pergi, Su Juncai memegang tangan kanannya. "Kenapa? Apa ini masih kurang? Apa kekasihmu bisa memberimu uang sebanyak ini? Lepaskan tanganku." Lan Ruoxi berteriak dan melepaskan tangan kanannya dari genggaman Su Juncai. Tentu saja, Su Juncai tidak berniat melepaskannya dan segera meraih tangannya lagi. "Apa bagusnya dia? Aku jauh lebih baik darinya. Wanita ini, beraninya dia menolakku seperti ini. Tunggu saja, jika kamu setuju menjadi milikku, aku akan membuangmu setelah aku puas dengan tubuhmu." Su Juncai hanya ingin menidurinya, jadi dia bermaksud membuangnya setelah dia puas dengan tubuhnya. Pada saat yang sama, Xiao Tian secara kebetulan melihat apa yang dilakukan Su Juncai. "Apa yang kamu lakukan pada kekasihku?" Ketika Lan Ruoxi melihat Xiao Tian, dia segera melepaskan diri dari Su Juncai dan berlari ke Xiao Tian. "Yang, mengapa kamu membiarkan dia melakukan ini padamu? Mengapa kamu tidak memukulnya lebih awal?" Karena Xiao Tian tidak ingin Su Juncai mendengarnya, dia berkata dengan suara rendah. "Aku juga ingin melakukan itu sebelumnya, tetapi bukankah kau bilang kau ingin meminta bantuan keluarga Su untuk mengembangkan bisnismu?" Lan Ruoxi menjawab dengan suara rendah. "Jika aku mengalahkannya, keluarga Su tidak akan membantumu nanti." Kata-katanya sangat mengejutkan Xiao Tian. Dia tidak menyangka Lan Ruoxi akan mau diganggu oleh Su Juncai demi dirinya. "Aku tidak akan meminta bantuan keluarga Su untuk mengembangkan bisnisku lagi." Kenapa begitu? Lan Ruoxi merasa sulit mempercayai apa yang didengarnya. Dalam 2 hari terakhir, Xiao Tian selalu ingin menggunakan Sulik untuk membantunya mengembangkan bisnisnya. Itulah sebabnya dia terkejut ketika Xiao Tian tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti itu. "Aku akan menjelaskannya nanti." Karena saat ini bukan waktu yang tepat untuk menjelaskannya padanya, Xiao Tian tidak ingin menceritakan apa yang baru saja terjadi padanya. "Apa yang kau bisikkan?" Karena Xiao Tian dan Lan Ruoxi berbicara dengan suara rendah, Su Juncai mengira mereka sedang membicarakannya. "Ayo kita kembali ke hotel sekarang."
Tidak ada gunanya tinggal di rumah sulik lagi. Karena semuanya sudah kacau, Xiao Tian ingin kembali ke hotel. Baiklah, Lan Ruoxi menyetujui idenya. Ketika Xiao Tian dan Lan Ruoxi hendak pergi, Su Juncai langsung berbicara, "Kemana kalian pergi? Apakah aku mengizinkan kalian pergi?" Xiao Tian dan Lan Ruoxi langsung menghentikan langkah mereka dan berbalik. Karena Xiao Tian tidak ingin membuang-buang waktu untuk Su Juncai, dia berbicara dengan dingin, "Aku tidak melakukan apapun kepadamu karena kamu adalah sepupu sulik, jadi jangan menguji kesabaranku. Kalau tidak, kamu akan menyesalinya." Su Juncai tidak senang dengan nada bicara Xiao Tian. "Apa yang kamu katakan, Lan Ruoxi? Apakah kamu melihatnya? Dia tidak hanya miskin, tetapi juga memiliki kepribadian yang buruk. Kenapa kau masih ingin bersamanya? Jadilah kekasihku saja." Wajah Xiao Tian menjadi gelap. Ia sangat marah. Ia telah berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya karena ia tidak ingin membuat masalah lagi. Namun, Su Juncai terus memprovokasinya. Untuk mengganggu Su Juncai, Xiao Tian mencengkeram pinggang Lan Ruoxi dengan tangan kanannya dan berkata, "Tentu saja, kekasihku akan tetap memilihku karena aku jauh lebih baik darimu." "Apa, kau jauh lebih baik dariku?" "Haha." Su Juncai tertawa setelah mendengar kata-kata Xiao Tian. "Kartu-kartu ini berisi 450.000 yuan. Bisakah kau memberinya uang sebanyak ini?" "Cih, hanya 450.000 yuan, dan kau tampak bangga akan hal itu." Xiao Tian memiliki beberapa juta yuan di rekening banknya, jadi 450.000 yuan bukanlah apa-apa baginya. "Hanya 450.000 yuan. Bisakah kau memberi kekasihmu 450.000 yuan sekarang?" Tentu saja, Su Juncai mengira Xiao Tian hanya ingin menyombongkan diri. Dari penampilannya, Su Juncai tahu bahwa Xiao Tian berasal dari keluarga kelas bawah, jadi dia yakin Xiao Tian tidak memiliki uang sebanyak itu di rekening banknya. "Tentu saja, aku bisa." Setelah mengatakan itu, Xiao Tian menatap Lan Ruoxi. "Sayangku, apakah kamu butuh uang? Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang itu?" "Tunggu sebentar, aku akan mentransfernya ke rekening bankmu sekarang." "Kirim sekarang, aku ingin tahu apakah kamu hanya membual atau tidak." Su Juncai yakin bahwa Xiao Tian tidak akan mengirim uang ke rekening bank Lan Ruoxi karena dia tahu bahwa Xiao Tian adalah orang miskin. Saat ini, Lan Ruoxi hanya menatap Xiao Tian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak lama setelah itu, telepon pintarnya berdering, menunjukkan bahwa dia menerima pesan baru. "Selesai, aku baru saja mengirim uang ke rekening bankmu." Xiao Tian berbicara sambil tersenyum. "Kamu bisa melihatnya sekarang." Dulu, Xiao Tian pernah meminta nomor rekening banknya dan menyimpannya. Itulah sebabnya dia bisa mengirim uang tanpa meminta nomor rekeningnya. Tanpa menunggu sedetik pun, Lan Ruoxi mengeluarkan telepon pintarnya dari sakunya dan membuka pesan itu. Sebelum Lan Ruoxi sempat membaca pesan itu, Su Juncai menyambar telepon pintarnya karena dia ingin tahu apakah Xiao Tian berbohong atau tidak. Ekspresi keterkejutan yang mendalam muncul di wajahnya saat membaca pesan itu. Pesan itu menyatakan bahwa Lan Ruoxi baru saja menerima 1 juta yuan. Su Juncai merasa sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Karena mengira matanya mempermainkannya, dia mengusap matanya dan membaca ulang pesan itu. Namun, tidak ada yang berubah dalam pesan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena betapa terkejutnya dia, Su Kun jatuh ke tanah. Su Juncai tidak menyangka Xiao Tian akan mengirim 1 juta yuan ke Lan Ruoxi. Xiao Tian merampas ponsel pintar Lan Ruoxi dari tangan Su Juncai dan memberikannya kepada Lan Ruoxi. Setelah itu, dia menatap Su Juncai dan berkata, "Hanya 450.000 yuan. Uang sebanyak itu tidak ada artinya bagiku." Su Juncai tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Meskipun dia sering memberikan banyak barang kepada wanita-wanitanya, tetapi jumlah uang yang dia keluarkan tidak pernah mencapai 1 juta yuan. Meskipun dia berasal dari keluarga kelas atas, tetapi ayahnya tidak memberinya banyak uang karena ayahnya bukanlah orang yang mengendalikan bisnis keluarga Su. Kepala keluarga Su adalah Su Zedong, jadi ayahnya tidak memiliki uang sebanyak Su Zedong. Tentu saja, dia memiliki lebih dari 1 juta yuan di rekening banknya, tetapi dia perlu berpikir 2 kali jika ingin memberi seorang wanita 1 juta yuan. Dia hanya tidak menyangka Xiao Tian akan memberikan 1 juta yuan kepada Lan Ruoxi tanpa berpikir 2 kali. Tentu saja, dia tahu bahwa Xiao Tian dan Lan Ruoxi adalah sepasang kekasih, tetapi mereka belum tentu akan menikah di masa depan.
Xiao Tian menatap Lan Ruoxi dan berkata, ayo pergi. Berhenti di situ. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Sial, apa-apaan ini? Xiao Tian mengumpat dengan kejam di dalam hatinya. Tidak lama setelah itu, Sukun dan istrinya muncul di hadapan Xiao Tian dan Lan Ruoxi. Ketika Sukun melihat putranya duduk di tanah, ia langsung berkata, apa yang kau lakukan pada anakku? Ding Lei berlari menghampiri putranya dan membantunya berdiri. Nak, kau baik-baik saja. Pada saat ini, Su Juncai merasa sudah waktunya untuk memberi Xiao Tian pelajaran. Karena alasan ini, ia berbohong kepada orang tuanya. Dia memukul wajahku tadi. Apa? Sukun dan Ding Lei berbicara serempak. Xiao Tian mengepalkan tinjunya dan menatap Sukun dengan dingin. Jadi kau ingin memfitnahku? Ya. Xiao Tian masih tidak melakukan apa-apa dan hanya menatap Sukun. Kau berani memukul wajah anakku? Satpam, teriak Sukun. Setelah dua satpam datang, ia mengarahkan jari telunjuknya ke arah Xiao Tian. Dia memukul wajah anakku. Aku ingin kau memukulnya sekarang. Xiao Tian sangat marah. Ia baik-baik saja jika wanita-wanitanya menindasnya, tetapi ia tidak akan terima jika orang lain menindasnya. Dua satpam berlari ke arah Xiao Tian dan melemparkan tinju mereka. Meskipun mereka ahli dalam bela diri, tetapi keterampilan mereka tidak lebih rendah dari keterampilan Xiao Tian. Karena alasan ini, Xiao Tian dapat menghindari tinju mereka dan langsung melakukan serangan balik. Asteris uak, para penjaga keamanan jatuh ke tanah. Asteris diam. Seluruh area menjadi sunyi. Mereka tahu bahwa Xiao Tian telah menyelamatkan Sulik dan Chen Yueli dari para penjahat, tetapi mereka tidak menyangka Xiao Tian begitu ahli dalam bela diri. Salah satu persyaratan untuk menjadi penjaga keamanan di keluarga Su adalah mereka harus ahli dalam bela diri. Su Kun yakin bahwa pengawal keamanannya pun dapat dengan mudah mengalahkan para penjahat yang berusaha berbuat jahat kepada Sulik. Namun, dia tidak menyangka para penjaga keamanan akan kalah mudah dari Xiao Tian. Aku tidak tahu dia sangat ahli dalam seni bela diri. Sukun mengira para penjaga keamanan akan dengan mudah mengalahkan Xiao Tian, tetapi dia salah. Ketika Su Juncai melihat Xiao Tian berjalan mendekatinya, dia berkata dengan ketakutan, apa yang akan kamu lakukan? Kamu, Ding Lei mencoba melindungi putranya. Jangan berani-beraninya kamu memukul anakku lagi. Karena kamu mengatakan bahwa aku memukul wajahmu, tidak adil bagiku jika aku tidak memukul wajahmu sekarang karena sebelumnya, aku tidak melakukan apapun padamu. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian melemparkan tinjunya ke wajah Su Juncai. Asteris uak, karena Su Juncai tidak tahu seni bela diri apapun, dia tidak dapat menangkis atau menghindari tinju Xiao Tian, dan akibatnya, dia terlempar sejauh 1 meter ke belakang. Anakku, Sukun dan Ding Lei berlari ke arah Su Juncai. Beraninya kamu memukul anakku. Su Kun membalas, tidak ada yang aku takuti di dunia ini. Xiao Tian menjawab dengan tenang. Oh, kamu seharusnya menyalahkan anakmu untuk ini. Seperti yang kukatakan, aku tidak melakukan apapun padanya sebelumnya, tetapi dia masih berani memfitnahku. Bukan hanya itu, dia juga mencoba merayu kekasihku sebelumnya, jadi jangan salahkan aku karena memberinya pelajaran. Kamu, Su Kun mengarahkan jari telunjuknya ke arah Xiao Tian dan berkata dengan marah. Apa yang terjadi di sini? Sebuah suara terdengar. Tidak lama setelah itu, Sulik, orang tuanya, dan Chen Yueli muncul di hadapan mereka. Ketika mereka melihat petugas keamanan tergeletak di tanah, mereka terkejut. Katakan padaku, apa yang terjadi di sini? Su Zedong ingin tahu apa yang terjadi pada petugas keamanan itu. Pada saat ini, Su Kun berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk membuat Su Zedong membenci Xiao Tian. Itulah sebabnya dia mengarahkan jari telunjuknya ke arah Xiao Tian dan berkata, itu dia. Dialah yang membuat masalah di sini. Bukan hanya itu, dia juga memukul wajah anakku. Su Zedong menoleh ke arah Xiao Tian dan bertanya, benarkah itu? Itu benar, Xiao Tian menjawab dengan tenang. Dia tidak takut pada mereka. Karena keluarga Su tidak mau membantunya mengembangkan bisnisnya, dia tidak lagi peduli dengan citranya di mata mereka. Tapi dialah sumber masalahnya. Dia tidak hanya mencoba merayu kekasihku, tapi dia juga memfitnahku. Jadi, katakan padaku, haruskah aku tidak melakukan apapun tentang ini? Su Zedong menatap Su Juncai dan bertanya, apakah yang dia katakan itu benar? Tidak, dia berbohong. Tentu saja, Su Juncai berbohong kepada mereka karena tidak mungkin baginya untuk mengatakan yang sebenarnya.
Dia berbohong kepadamu, tapi aku tahu bahwa kamu akan mempercayai kata-katanya karena dia adalah keluargamu. Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya hanya ingin memberitahu Anda satu hal. Sebelumnya, saya ingin berteman dengan keluarga Su, tetapi saya tahu itu tidak mungkin sekarang. Terima kasih atas keramah tamahannya. Kami akan kembali ke hotel sekarang. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian menyeret Lan Ruoxi pergi dari sana. Tunggu, Sukun masih berharap Su Zedong akan memberi pelajaran pada Xiao Tian. Itulah sebabnya dia berusaha menahan Xiao Tian di sana. Mau kemana, kakak? Kau biarkan mereka pergi begitu saja. Apakah reputasi keluarga kita sudah tidak penting lagi bagimu? Mengapa kau tidak melakukan apapun pada mereka? Sukun mengajukan banyak pertanyaan kepada Su Zedong. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa Su Zedong membiarkan Xiao Tian dan Lan Ruoxi pergi begitu saja. Lupakan saja, Su Zedong berbicara sambil menggelengkan kepalanya. Apa? Sukun berkata dengan heran. Apa maksudmu dengan itu? Dia memukul keponakanmu dan kau ingin membiarkan mereka pergi begitu saja. Benar sekali, kakak ipar. Dia memukul anakku. Aku ingin kau memberi mereka pelajaran. Ding Lei juga memiliki pikiran yang sama dengan Sukun. Dia tidak terima ketika orang-orang yang menyakiti putranya bisa begitu saja pergi begitu saja. Bagaimana jika orang lain tahu tentang ini? Mereka akan berpikir bahwa keluarga Su kita mudah diganggu. Kakak ipar, kamu harus memberi mereka pelajaran. Kalau tidak, kita yang akan melakukannya. Su Zedong tidak langsung menjawab dan hanya menatap mereka. Saat ini, dia yakin bahwa Su Juncai adalah orang yang salah. Namun, karena Su Juncai adalah keponakannya, dia tidak menghukumnya. Jangan mencoba membuat masalah bagi mereka. Biarkan aku memperingatkanmu, mereka bukan orang biasa, terutama Lan Ruoxi. Apa? Sukun berbicara dengan heran. Apa maksudmu dengan itu, saudara? Apa istimewanya mereka? Sukun ingin tahu mengapa saudaranya mengatakan hal seperti itu. Menurutnya, Lan Ruoxi dan Xiao Tian bukanlah orang yang bisa mereka bunuh kapan saja. Itulah sebabnya dia tidak mengerti kata-kata saudaranya. Biar ku beritahu sesuatu. Dia bukan Sue Yang, tapi Xiao Tian. Su Zedong memberitahu mereka identitas asli Xiao Tian. Jangan main-main dengannya, atau kalian akan menyesal. Apa? Xiao Tian? Karena sebelumnya Sukun dan istrinya ada di kamar mereka tidak tahu identitas asli Sue Yang. Xiao Tian itu, ya, Xiao Tian itu. Su Zedong berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dia adalah Xiao Tian yang baru-baru ini terkenal. Xiao Tian itu yang berasal dari keluarga Xiao. Keluarga Xiao dari Shanghai. Sukun bertanya, ya, itu benar. Su Zedong langsung menjawab, tapi aku tidak pernah melihatnya setiap kali keluarga Xiao muncul di TV atau di majalah. Karena Xiao Tian tidak pernah tampil setiap kali keluarga Xiao muncul di TV, Sukun tidak tahu siapa Xiao Tian. Sejarah keluarganya rumit. Sebenarnya, Su Zedong juga tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Xiao di masa lalu. Namun, dia tahu bahwa Xiao Tian berasal dari keluarga Xiao. Bagaimana dengan wanita itu? Karena mereka tidak bisa menyentuh Xiao Tian, Sukun ingin memberi pelajaran pada Lan Ruoxi. Lan Ruoxi adalah kekasih Xiao Tian, jadi menyakitinya sama saja dengan menyakitinya. Kamu tahu bahwa bukan Xiao Tian yang diundang oleh keluarga Qing, tetapi Lan Ruoxi, kan? Su Zedong tidak langsung menjawab pertanyaan saudaranya. Ya, kenapa? Sukun tidak tahu mengapa saudaranya tiba-tiba mengatakan itu padanya. Apakah kamu ingat bahwa ada seorang wanita muda yang tiba-tiba muncul di Beijing dan menjadi terkenal dan berpengaruh dalam waktu singkat? Su Zedong bertanya lagi kepada saudaranya. Ya, Sukun menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Wanita itu adalah Lan Ruoxi. Sebenarnya, Su Zedong juga tidak tahu siapa Lan Ruoxi tadi malam. Namun, setelah mengumpulkan semua informasi, dia menduga bahwa Lan Ruoxi adalah orang yang berpengaruh. Jika tidak, keluarga Qing tidak akan mengundangnya ke perjamuan mereka. Apa? Kata-kata Su Zedong sangat mengejutkan Sukun. Tetapi wajah dan nama mereka berbeda, jadi bagaimana mungkin orang itu adalah dia? Tentu saja, Sukun tidak mempercayai kata-kata saudaranya dengan mudah. Karena di masa lalu, dia mengenakan topeng kepala silikon dan mengubah namanya. Su Zedong langsung menjawab, wajah aslinya adalah apa yang kamu lihat hari ini. Tidak satu pun dari mereka adalah orang biasa, jadi jangan membuat masalah bagi mereka.
Jadi aku tidak bisa membalas dendam pada mereka. Su Kun tahu alasan kakaknya menceritakan semua itu padanya adalah karena kakaknya tidak ingin dia menimbulkan masalah pada Xiao Tian dan Lan Ruoxi. Ya, bukannya kita takut pada mereka, tetapi jika kita membuat mereka repot, besar kemungkinan keluarga kita akan hancur di tangan mereka nanti. Su Zedong langsung menjawab, dan kau harus mendidik anakmu dengan baik. Jangan biarkan dia mempermalukan keluarga kita lagi di masa depan. Aku yakin dialah sumber masalah tadi. Mendengar perkataan Su Zedong, Su Kun melirik putranya dan berkata, katakan yang sebenarnya sekarang. Tanda hubung 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 tanda hubung. Maaf telah merusak rencanamu. Lan Ruoxi masih berpikir bahwa dialah sumber mengapa Xiao Tian tidak bisa meminta Su Lik untuk membantunya mengembangkan bisnisnya. Aku sudah mengembalikan uangmu. Saat ini, Xiao Tian dan Lan Ruoxi sedang dalam perjalanan menuju hotel. Sebelumnya, setelah bertengkar dengan Su Juncai, Xiao Tian dan Lan Ruoxi pergi dengan taksi karena tidak ada gunanya lagi tinggal di rumah keluarga Su. Seperti yang kukatakan, kau tidak merusak rencanaku. Xiao Tian menjawab, akulah yang menghancurkan rencanaku. Aku melakukan kesalahan pagi ini. Kesalahan apa? Karena sebelumnya Xiao Tian tidak menceritakannya, dia tidak tahu apa-apa. Begitulah, Xiao Tian mulai menjelaskan semuanya padanya. Begitu, Lan Ruoxi berbicara setelah Xiao Tian selesai menjelaskan semuanya. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo kembali ke Shanghai besok. Karena tidak ada gunanya tinggal di Beijing, Xiao Tian ingin segera kembali ke Shanghai. Dia merindukan wanita-wanitanya dan ingin segera bertemu mereka. Itulah sebabnya dia mengatakan sesuatu seperti itu. Bisakah kita tinggal di Beijing selama 1 atau 2 hari lagi? Aku ingin jalan-jalan dengan temanku dulu sebelum kembali ke Shanghai. Sudah lama aku tidak jalan-jalan dengan mereka. Karena dia tidak tahu kapan dia akan bertemu teman-temannya lagi, Lan Ruoxi ingin jalan-jalan dengan mereka sebelum kembali ke Shanghai. Xiao Tian tidak langsung menjawab. Memang benar dia merindukan wanita-wanitanya, tetapi dia juga harus memikirkan perasaannya. Setelah berpikir selama beberapa detik, Xiao Tian setuju. Baiklah, kita akan kembali ke Shanghai setelah kamu jalan-jalan dengan teman-temanmu. Terima kasih. Sebenarnya, Lan Ruoxi terkejut ketika Xiao Tian menyetujui kata-katanya dengan mudah. Sebelumnya, dia mengira Xiao Tian akan menolak, atau setidaknya, dia perlu melakukan sesuatu untuk membuatnya setuju. Dia tidak menyangka Xiao Tian akan setuju begitu saja. Tentu saja, ini membuat Lan Ruoxi senang karena, dengan ini, dia bisa nongkrong dengan teman-temannya nanti. Xiao Tian tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Karena aku akan melakukan apa saja untuk kekasihku. Hehe, oh, kau masih ingin berpura-pura menjadi kekasihku. Lan Ruoxi mengira mereka tidak akan berpura-pura menjadi kekasih lagi. Tentu saja, meskipun kita hanya berpura-pura menjadi sepasang kekasih, tapi setidaknya, aku bisa memamerkan kekasih palsuku yang cantik dan seksi. Karena mereka akan tinggal di Beijing selama 1 atau 2 hari lagi, tentu saja Xiao Tian ingin terus berpura-pura menjadi kekasihnya. Kita bisa terus berpura-pura menjadi sepasang kekasih tetapi dengan satu syarat. Sebenarnya, Lan Ruoxi tidak peduli apakah mereka memutuskan untuk terus berpura-pura menjadi sepasang kekasih atau tidak. Dia hanya ingin menggodanya. Ada apa? Xiao Tian bertanya. Kau harus menggunakan identitas aslimu. Lan Ruoxi langsung menjawab. Jika begitu, maka jawabannya adalah tidak. Meskipun beberapa orang sudah tahu identitas aslinya, tetapi dia tidak ingin semua orang tahu siapa dia. Hehe, Lan Ruoxi terkekeh. Tidak lama kemudian, mereka tiba di hotel. Tanpa menunggu sedetik pun, mereka menuju kamar dan mandi. Setelah mandi, Lan Ruoxi keluar untuk menemui teman-temannya. Awalnya, dia mengajak Xiao Tian untuk pergi bersamanya, tetapi Xiao Tian menolak karena dia tidak ingin mengganggu waktunya bersama teman-temannya. Karena Xiao Tian tidak ada kegiatan, ia pun menelepon Mu Huo dan berkata bahwa ia ingin menjenguk adik Mu Huo. Mu Huo terkejut ketika Xiao Tian tiba-tiba meneleponnya dan berkata seperti itu. Tentu saja ia senang. Tanpa menunggu sedetik pun, mereka pun pergi ke rumah sakit tempat adik Mu Huo dirawat. Xiao Tian menjenguk adik Mu Huo selama sekitar 10 menit sebelum akhirnya Xiao Tian pergi. Karena Mu Huo ingin tinggal di rumah sakit, Xiao Tian pun pergi sendiri. Ia terus berjalan tanpa tujuan sebelum akhirnya ia berhenti di taman.
Ah, meskipun menghabiskan waktu sendirian di taman itu membosankan, tapi setidaknya, tidak ada yang menyusahkanku sekarang. Saat ini, Xiao Tian tengah duduk di bangku kayu sambil menengadahkan kepalanya ke belakang. Detik demi detik menjadi menit, dan menit demi menit pun berubah menjadi jam. Tanpa disadari, Xiao Tian sudah berada di taman selama beberapa jam. Apa, sudah pukul 3.30 siang. Xiao Tian tidak menyangka bahwa hari sudah sore. Namun, karena Xiao Tian tidak ada kegiatan dan Lan Ruoxi juga pergi keluar bersama teman-temannya, dia tetap duduk di bangku kayu. Tidak lama setelah itu, dia tiba-tiba melihat seorang wanita yang paling dia benci. Petugas gila itu lagi, kenapa aku sering bertemu dengannya? Xiao Tian tidak senang ketika dia melihat Yi Wenxin. Karena dia tahu bahwa dia akan membuatnya kesulitan lagi, Xiao Tian bangkit berdiri dan ingin pergi. Namun, Yi Wenxin memperhatikannya ketika Xiao Tian hendak pergi. Kamu lagi, kenapa kamu di sini? Ini taman, dan siapapun bisa datang ke sini. Xiao Tian langsung menjawab, kenapa aku selalu bertemu denganmu? Yi Wenxin juga tidak tahu mengapa dia sering bertemu Xiao Tian. Itulah sebabnya dia mengatakan sesuatu seperti itu. Apakah kamu pikir aku suka bertemu denganmu? Xiao Tian menjawab dengan kesal. Kamu, apa yang salah dengan nada bicaramu? Yi Wenxin menjadi marah setelah mendengar nada bicaranya. Saat Xiao Tian dan Yi Wenxin berdebat, sebuah suara kekanak-kanakan tiba-tiba terdengar. Kakak, apakah kamu ingin membeli mawar? Yi Wenxin dan Xiao Tian langsung menoleh ke arah sumber suara. Ketika Xiao Tian melihat seorang anak membawa sekeranjang penuh bunga mawar, dia terkejut. Tunggu, bukankah dia anak yang menjual bunga mawar kepadaku ketika aku bersama Lan Ruoxi di taman ini beberapa hari yang lalu? Xiao Tian tidak menyangka akan bertemu dengan gadis kecil yang menjual bunga mawar kepadanya beberapa hari yang lalu. Yi Wenxin langsung tersenyum dan berkata, gadis kecil, berapa harga satu bunga mawar? Ekspresi keterkejutan yang mendalam muncul di wajah Xiao Tian setelah mendengar kata-kata Yi Wenxin. Apa, wanita gila ini juga bisa mengeluarkan suara yang penuh kasih? Apakah dunia akan kiamat hari ini? Karena Yi Wenxin selalu bersikap kasar kepadanya, Xiao Tian terkejut ketika mendengar Yi Wenxin berkata dengan suara yang penuh kasih. Tidak hanya itu, dia juga tersenyum lembut. Karena dia selalu membuat masalah baginya, Xiao Tian berpikir dia tidak memiliki sisi baik dalam dirinya. Satu bunga mawar harganya 10 yuan. Gadis kecil itu langsung menjawab. Dia senang karena Yi Wenxin bermaksud membeli bunga mawar itu. Sangat mahal, Yi Wenxin berteriak dalam hati. Tentu saja, dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan tetap tersenyum pada gadis kecil itu. Tanpa menunggu sedetik pun, dia mengeluarkan dompet dari sakunya dan memberikan 20 yuan kepada gadis kecil itu. Aku akan membeli 2 mawar. Terima kasih, kakak. Gadis kecil itu berkata setelah memberikan 2 mawar kepada Yi Wenxin. Yi Wenxin membelai rambut gadis kecil itu sebelum menoleh ke arah Xiao Tian. Apa yang kamu lihat? Kenapa kamu tidak membeli mawar juga? Cepat beli. Sudut bibirnya berkedut setelah mendengar kata-katanya. Aku menarik kembali kata-kataku. Dia benar-benar tidak memiliki sisi baik dalam dirinya. Namun, karena Xiao Tian ingin membantu gadis kecil itu juga, dia memberikan 50 yuan dan berkata, aku akan membeli 5 mawar. Terima kasih, kakak. Gadis kecil itu berbicara sambil tersenyum. Ketika gadis kecil itu hendak memberikan 5 mawar kepada Xiao Tian, dia langsung berkata, kamu tidak perlu memberiku 5 mawar. 1 mawar sudah cukup, kamu bisa menjual 4 mawar lainnya kepada yang lain nanti. Sekali lagi, terima kasih, kakak. Gadis kecil itu senang, dan senyum di wajahnya semakin lebar setelah mendengar kata-katanya. Aku tidak menyangka kau juga punya sisi baik. Yi Wenxin berbicara tiba-tiba. Xiao Tian tidak menjawab dan hanya tersenyum pada gadis kecil itu. Namun, ketika Xiao Tian menyentuh bahu gadis kecil itu, dia berteriak kesakitan. Oh, ada apa? Xiao Tian hanya menyentuh bahunya dengan lembut, jadi dia tidak tahu mengapa gadis kecil itu berteriak kesakitan. Apa yang kau lakukan? Jangan menyakiti anak kecil. Pada saat ini, Yi Wenxin berpikir Xiao Tian mencengkeram bahu gadis kecil itu terlalu keras. Itulah sebabnya gadis kecil itu berteriak kesakitan. Hei, aku hanya menyentuh bahunya dengan lembut. Tentu saja, Xiao Tian tidak ingin disalahkan. Jangan berbohong padaku. Yi Wenxin tidak mempercayai kata-katanya dan menyingkirkan tangan Xiao Tian dari bahu gadis kecil itu.
Dan seperti sebelumnya, ketika Yi Wenxin menyentuh bahu gadis kecil itu, dia berteriak kesakitan lagi, "Oh!" Ini membuat Xiao Tian dan Yi Wenxin berpikir ada yang tidak beres. Tidak mungkin merasakan sakit ketika mereka hanya menyentuh bahunya dengan lembut. Gadis kecil, biarkan kakak perempuan ini memeriksa tubuhmu terlebih dahulu. Jangan takut, kakak perempuan tidak akan melakukan hal buruk padamu. Setelah mengatakan itu, Yi Wenxin memeriksa bahu gadis kecil itu. Dan apa yang diduga Xiao Tian dan Yi Wenxin benar. Ada beberapa memar di bahu gadis kecil itu. Dari kelihatannya, seseorang memukul bahunya dengan tongkat atau sesuatu seperti itu. Ini membuat Yi Wenxin menggertakkan giginya. Siapa yang melakukan ini padamu? Kakak perempuan ini akan menghajar orang itu. Alih-alih merasa senang, gadis kecil itu malah merasa takut. Aku baik-baik saja. Aku terjatuh tadi pagi. Itu sebabnya ada memar di bahuku. Periksa juga bagian tubuhnya yang lain. Xiao Tian tidak percaya dengan perkataan gadis kecil itu. Itulah sebabnya dia menyuruh Yi Wenxin untuk memeriksa tubuh gadis kecil itu lagi. Dan seperti dugaan Xiao Tian, ada beberapa memar di punggung dan perutnya. Meskipun Xiao Tian bukan orang suci, dia sangat marah saat melihat memar di tubuh gadis kecil itu. Aku baik-baik saja. Gadis kecil itu menyingkirkan tangan Yi Wenxin dari tubuhnya. Tolong jangan ganggu aku, atau aku akan dipukuli lagi nanti. Apa? Dipukuli lagi? Kata Yi Wenxin dengan marah. Siapa yang melakukan ini padamu? Biarkan dia ganggu untuk saat ini. Xiao Tian berbicara dengan suara pelan. Kita bisa mengikutinya nanti. Meskipun Yi Wenxin tidak suka mengakuinya, tetapi Xiao Tian ada benarnya. Itulah sebabnya dia setuju dengan idenya. Baiklah, hati-hati. Gadis kecil itu membungkuk sedikit dan pergi. Dan seperti yang telah mereka rencanakan, Xiao Tian dan Yi Wenxin mengikuti gadis kecil itu secara diam-diam. Namun, menjual mawar juga tidak mudah, terutama jika itu bukan hari Valentine. Gadis kecil itu terus bertanya kepada semua orang di taman, apakah mereka ingin membeli mawar atau tidak. Tetapi setelah mencoba menjual mawar selama lebih dari 1 jam, dia hanya berhasil menjual 2 mawar. Melihat ini, Xiao Tian hanya bisa menghela nafas. Seharusnya aku membeli semua mawar lebih awal. Karena akan menimbulkan kecurigaan jika Xiao Tian membeli mawar lagi, dia mengamati sekelilingnya. Ketika dia melihat seorang pemuda, Xiao Tian berjalan ke arahnya. Maaf mengganggu waktumu. Aku hanya ingin bertanya, bisakah kamu membeli semua bunga mawar dari gadis kecil itu? Xiao Tian berkata sambil menunjuk jari telunjuknya ke arah gadis kecil itu. Kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Tanya pemuda itu. Entah kenapa, aku tidak bisa melakukannya. Xiao Tian langsung menjawab, jangan khawatir, aku tidak punya niat buruk. Ada 7 mawar di keranjangnya. Aku akan memberimu 100 yuan. Kamu bisa mengambil kembaliannya nanti. Benarkah? Pemuda itu tidak tahu bahwa harga 1 mawar adalah 10 yuan. Dia pikir 1 mawar hanya berharga 5 hingga 6 yuan. Itulah sebabnya pemuda itu terkejut. Jika 1 mawar hanya berharga 5 yuan, itu berarti dia akan mendapatkan 65 yuan dari Xiao Tian nanti. Ya, Xiao Tian menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Baiklah, pemuda itu mengambil uang itu dan berjalan menuju gadis kecil itu. Setelah melihatnya, Xiao Tian kembali ke tempatnya sebelumnya untuk memperhatikan mereka dari jauh. Ketika Yi Wenxin melihat Xiao Tian, dia langsung berbicara, nilaimu sebagai manusia telah meningkat sedikit di mataku. Tentu saja, Yi Wenxin tahu apa yang telah dilakukan Xiao Tian sebelumnya. Dia hanya tidak menyangka dia akan melakukan itu. Aku tidak peduli, Xiao Tian berteriak dalam hatinya. Xiao Tian tidak peduli apakah Yi Wenxin menganggapnya sebagai orang baik atau tidak karena dia benar-benar tidak menyukainya. Jika bukan karena gadis kecil itu, dia tidak ingin berada di tempat yang sama dengannya. Sambil tersenyum, pemuda itu memanggil gadis kecil itu. Gadis kecil, tunggu, aku ingin membeli semua mawar itu. Mendengar perkataan pemuda itu, gadis kecil itu menghentikan langkahnya dan berbalik. Sambil tersenyum, dia bertanya, benarkah? Kakak, apakah kamu benar-benar ingin membeli semua mawar? Itu, ya, pemuda itu menjawab, berapa harganya? Ada 7 mawar di keranjang, jadi harganya 70 yuan. Gadis kecil itu menjawab dengan senyum lebar di wajahnya. Perkataannya sangat mengejutkan pemuda itu. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Astaga,
70 yuan, mahal sekali. Namun, karena dia telah mengatakan bahwa dia ingin membeli semua mawar itu, pemuda itu tidak dapat menarik kembali perkataannya. Xiao Tian memberinya 100 yuan, jadi itu cukup untuk membeli semua mawar itu. Aku ingin membeli semua mawar itu. Pemuda itu memberikan uang itu kepada gadis kecil itu. Ini uangnya. Gadis kecil itu segera memberikan semua mawar itu kepada pemuda itu. Setelah memberikan kembaliannya, gadis kecil itu berkata, "Terima kasih, kakak." Pemuda itu tersenyum canggung. "Yah, meskipun aku hanya mendapat 30 yuan, tetapi uang tetaplah uang." Pemuda itu senang karena ia masih mendapat uang dari situ. Karena gadis kecil itu telah menjual semua bunga mawarnya, gadis kecil itu pun pergi. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian dan Yi Wenxin mengikuti gadis kecil itu lagi. Awalnya, mereka mengira gadis kecil itu akan pulang, tetapi mereka salah. Mereka salah besar karena gadis kecil itu sedang berjalan menuju rumah kosong. Hal itu membuat Xiao Tian penasaran dan ingin tahu alasan mengapa ia pergi ke rumah kosong itu. Xiao Tian dan Yi Wenxin segera mencari tempat yang strategis untuk melihat apa yang terjadi di dalam rumah kosong itu. Saat gadis kecil itu memasuki rumah kosong itu, Xiao Tian dan Yi Wenxin yang sedang mengintip lewat jendela, melihat seorang pria dewasa berusia sekitar 30 tahun sedang duduk di sofa tua. "Oh, kau sudah kembali." Pria dewasa itu berbicara ketika melihat gadis kecil itu. "Bos Kui, aku sudah menjual semua bunga mawar itu." Gadis kecil itu memberitahu pria dewasa itu alasan mengapa ia kembali. "Bagus, berikan aku uangnya sekarang." Kui bangkit dari sofa dan berjalan mendekati gadis kecil itu. Gadis kecil itu langsung memberikan semua uangnya kepada Kui. "Tolong beri aku sedikit makanan. Aku belum makan apapun sejak pagi. Ambil makanan ini." Kui melemparkan bakpao kepada gadis kecil itu sambil tertawa gembira. "Haha, bagus. Jika kamu bisa menjual semua mawar setiap hari, kamu tidak akan pernah kelaparan lagi." Ini, Xiao Tian, yang mengintip melalui jendela, menyadari bahwa Kui memaksa gadis kecil itu untuk mendapatkan uang untuknya. "Bajingan, aku akan memukulnya dan membawanya ke kantor polisi sekarang." Yi Wenxin sangat marah dengan perilaku Kui, dia tidak menyangka Kui akan membuat seorang gadis kecil bekerja untuknya. Namun, saat hendak memukul Kui, Xiao Tian memegang bahunya dan berkata, "Tunggu. Jangan lakukan itu sekarang. Kita tunggu beberapa menit lagi." "Apa maksudmu? Kenapa kita harus menunggu? Tukang sampah seperti dia harus dipenjara." Yi Wenxin tidak tahu mengapa Xiao Tian melarangnya memasuki rumah kosong itu. "Aku tahu apa yang kau rasakan, tapi kau harus menunggu sedikit lebih lama." Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Pertama, kita perlu merekam apa yang sedang dia lakukan agar kita punya bukti nanti. Kedua, aku yakin masih banyak anak yang bekerja untuknya. Kita harus menunggu agar kita bisa membantu mereka nanti." Yi Wenxin menyadari bahwa apa yang baru saja dikatakan Xiao Tian masuk akal. Karena alasan ini, dia mengambil ponsel pintarnya dan mulai merekam apa yang sedang Kui lakukan. Dan tebakan Xiao Tian benar karena tidak lama setelah itu, 10 anak lainnya memasuki bangunan kosong itu. Namun, tidak satu pun dari mereka berhasil menjual semua mawar. Ketika Kui tahu mereka hanya mendapat sedikit, dia menjadi marah. "Apa-apaan ini? Kenapa kalian semua menghasilkan sedikit uang hari ini?" "Bos, hari ini bukan hari istimewa seperti hari Valentine, jadi sulit untuk menjual mawar." Si kecil, yang berusia sekitar 12 tahun, berbicara dengan tiba-tiba. "Diam, jangan membantahku." Kui menendang bagian tengah tubuh si kecil, menyebabkan si kecil jatuh ke tanah. "Aku sudah punya cukup bukti sekarang." Ketika Yi Wenxin melihat Kui menendang si kecil, dia tidak dapat menahan amarahnya lagi. Karena alasan ini, dia berhenti merekam dan berlari ke arah Kui. Pada saat ini, yang ada dalam pikirannya adalah dia ingin memukuli Kui sampai mati dan membawanya ke kantor polisi. "Polisi, jangan bergerak." Yi Wenxin mengarahkan senjatanya ke Kui dan berbicara. Kui terkejut ketika dia melihat seorang polisi di tempatnya. Karena Yi Wenxin mengarahkan senjatanya ke arahnya, dia mulai panik. Tentu saja, Kui berusaha untuk tidak menunjukkannya di wajahnya. "Apa yang dilakukan polisi di sini? Apa salahku? Jangan coba-coba membodohiku," teriak Yi Wenxin. "Aku tahu apa yang kau lakukan. Ikuti aku ke kantor polisi dan jangan melakukan hal yang mencurigakan, atau aku akan menembak kepalamu nanti."
Karena ia akan berakhir di penjara jika tidak melarikan diri dari rumah kosong itu, Kui mulai memikirkan cara untuk melarikan diri dari Yi Wenxin. Secara kebetulan, ada seorang gadis kecil di dekatnya. Tanpa menunggu sedetik pun, ia meraih gadis kecil itu dan berkata, "Jika kau mencoba melakukan sesuatu padaku, aku akan membunuh gadis kecil ini." Yi Wenxin menggertakkan giginya. Ia ingin menembak Kui, tetapi ia takut akan menempatkan gadis kecil itu dalam situasi yang berbahaya. Pada saat ini, Yi Wenxin tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak ingin membiarkan Kui lolos, tetapi dia juga tidak ingin menempatkan gadis kecil itu dalam situasi berbahaya. Karena alasan ini, Yi Wenxin mencoba menakut-nakuti Kui. "Lepaskan dia atau aku akan menembakmu sekarang. Lakukan jika kau berani." Tentu saja, Kui tahu bahwa Yi Wenxin tidak akan berani menembaknya karena dia memiliki seorang sandera. "Letakkan senjatamu di tanah sekarang atau aku akan membunuhnya." Kui mencekik leher gadis kecil itu lebih keras lagi. Pada saat ini, semua anak ketakutan dan meletakkan tangan mereka di kepala mereka. Mereka semua berjongkok karena mereka takut Yi Wenxin akan menembak mereka juga. Xiao Tian, yang hendak memasuki rumah terlantar itu, menghentikan langkahnya ketika dia melihat apa yang sedang terjadi. "Sial, petugas ini tidak berguna. Bagaimana dia bisa memasuki rumah terlantar itu tanpa berpikir dua kali? Apakah dia menyadari bahwa dia sudah dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika dia memasuki gedung itu tanpa membuat rencana?" Karena ada banyak anak di rumah terlantar itu, Xiao Tian tahu bahwa Kui akan menyandera salah satu dari mereka. Karena alasan ini, Xiao Tian memasuki gedung terlantar itu dari pintu belakang sehingga dia bisa menyerang Kui dari belakang. "Baiklah, lepaskan gadis kecil itu sekarang." Karena nyawa gadis kecil itu dalam bahaya, Yi Wenxin meletakkan senjatanya ke tanah. "Jangan sakiti dia." "Bagus." Kui senang saat melihatnya karena dengan ini, dia yakin bisa melarikan diri nanti. "Menjauhlah dari senjatamu." Yi Wenxin mengepalkan tangannya dan menjauh dari senjatanya. Pada saat yang sama, Xiao Tian muncul dari belakang Kui dan siap memberikan serangan kejutan. Yi Wenxin tidak dapat menahan perasaan lega ketika melihat Xiao Tian berdiri di belakang Kui. Karena tahu bahwa Xiao Tian ingin memberikan serangan kejutan, dia berusaha agar perhatian Kui tetap tertuju padanya. Ketika Xiao Tian menemukan kesempatan untuk menyelamatkan gadis kecil itu, dia berlari ke arah Kui dan meraih tangan kanan Kui yang sedang mencengkeram leher gadis kecil itu. Setelah itu, Xiao Tian melayangkan tinju kirinya ke kepala Kui. Yi Wenxin yang melihat kesempatan untuk menyelamatkan gadis kecil itu, berlari ke arah Kui dan merenggut gadis kecil itu darinya. Dia merasa lega karena Xiao Tian berhasil melancarkan serangan kejutan pada Kui. "Siapa kamu?" Kui yang sedang berbaring di tanah bertanya dengan marah. Dia tidak menyangka akan ada orang lain di rumah kosong itu. "Ada apa dengan hari ini?" Kui sangat marah. Bukan saja dia tidak mendapatkan uang sebanyak biasanya, tetapi dua orang tiba-tiba menyerangnya juga. Xiao Tian tidak menjawab dan memukuli Kui lagi. Tentu saja, Kui mencoba melawan, tetapi karena Xiao Tian lebih ahli dalam bela diri, Kui tidak mampu mengalahkan Xiao Tian. Karena itu, Kui terbaring di tanah dengan banyak memar dan darah di sekujur tubuhnya. Karena Xiao Tian memukulinya dengan keras, Kui tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Ketika Yi Wenxin melihat semua anak ketakutan, dia langsung berbicara, "Jangan takut. Kakak datang ke sini untuk membantu kalian semua." Yi Wenxin mencoba menenangkan semua anak. Dia merasa lega ketika semua anak mulai tenang setelah mendengar kata-katanya. Pada saat ini, Xiao Tian melihat sesuatu di wajah Kui. Wajahnya. Karena Xiao Tian merasa ada yang tidak beres dengan Kui, dia langsung memegang wajah Kui. "Jangan pukul dia lagi." Yi Wenxin, yang berjalan ke arah Xiao Tian, berbicara dengan tiba-tiba. Dia pikir Xiao Tian masih ingin memukul Kui. Itu sebabnya dia mengatakan sesuatu seperti itu. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Kui juga mengira Xiao Tian ingin memukulnya lagi. Xiao Tian menoleh ke arahnya sejenak sebelum menatap Kui lagi. Seperti yang kuduga, dia memakai topeng kepala silikon. Xiao Tian langsung melepaskan topeng kepala silikon Kui. Ekspresi terkejut yang mendalam muncul di wajah Yi Wenxin saat melihat wajah asli Kui. "Long Di." Saat Xiao Tian menyadari bahwa Yi Wenxin mengetahui identitas asli Kui, dia langsung bertanya, "Apakah kamu mengenalnya?" "Aku mengenalnya." Yi Wenxin mulai menjelaskan siapa Long Di. Dia melarikan diri dari penjara 5 tahun lalu dan masih masuk dalam daftar buronan.
Dulu, dia terlibat dalam narkoba, pencurian, dan penipuan. Namun, 5 tahun lalu, entah bagaimana dia berhasil melarikan diri dari penjara. Pada saat ini, Yi Wenxin sangat gembira. Long Di sudah lama masuk dalam daftar orang yang dicari, jadi jika dia bisa membawanya ke kantor polisi, ada kemungkinan besar dia akan mendapat promosi jabatan. Aku tidak menyangka hari ini akan menjadi hari keberuntunganku. Meskipun aku bertemu dengan bajingan mesum ini, tetapi karena dia, ada kemungkinan aku akan mendapat promosi jabatan nanti. Hehe, Yi Wenxin tertawa gembira dalam benaknya. Dia tiba-tiba ingin segera membawa Long Di ke kantor polisi. Begitu ya, Xiao Tian kemudian melemparkan Long Di ke Yi Wenxin. Bawa dia ke kantor polisi. Setelah itu, mereka pergi ke kantor polisi untuk memasukkan Long Di ke penjara dan mencari identitas anak-anak itu. Ketika Xiao Tian dan Yi Wenxin mengetahui bahwa semua anak itu tidak memiliki orang tua, mereka hanya bisa menghela nafas. Setelah berpikir selama beberapa menit, mereka memutuskan untuk membawa mereka ke panti asuhan. Karena Xiao Tian tidak ada urusan lagi di kantor polisi, dia memutuskan untuk kembali ke hotel. Tanda hubung 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 tanda hubung. Hufet, Nona Lan sangat jahat padaku. Saat ini, Xiao Tian sedang berbaring di sofa. Sebelumnya, setelah mandi, ia menuju kamar Lan Ruoxi, tetapi karena Lan Ruoxi tidak menjawabnya, ia memutuskan untuk meneleponnya. Xiao Tian kembali memasuki kamarnya ketika ia mengetahui bahwa Lan Ruoxi masih nongkrong dengan teman-temannya. Xiao Tian mengira Lan Ruoxi sudah berada di kamarnya ketika ia tiba di hotel, tetapi ia salah. Sepertinya dia sangat senang nongkrong dengan teman-temannya. Xiao Tian tidak dapat menyalahkannya karena ia tahu bahwa sudah lama sejak Lan Ruoxi bertemu dengan teman-temannya. Dan setelah mereka kembali ke Shanghai, Xiao Tian tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Itulah sebabnya Xiao Tian tidak mengganggunya. Karena ia masih lelah, Xiao Tian memutuskan untuk menonton TV. Saat Xiao Tian sedang menonton TV, telepon pintarnya tiba-tiba berdering. Liu Ning, ketika ia mengetahui bahwa wanitanya yang meneleponnya, Xiao Tian langsung mengangkat telepon. "Ninger, apakah kamu merindukanku?" Alih-alih menjawab, Liu Ning bertanya kepadanya, "Tianer, apa yang sedang kamu lakukan sekarang?" "Aku sedang menonton TV sendirian sekarang." Xiao Tian langsung menjawab, "Nona Lan sedang nongkrong dengan teman-temannya sejak pagi dan masih belum kembali ke hotel. Dia benar-benar jahat. Dia tahu aku tidak punya teman di sini dan masih meninggalkanku sendiri." Hehe, alih-alih merasa kasihan padanya, Liu Ning malah tertawa. "Apakah urusanmu di Beijing sudah selesai? Kapan kau akan kembali ke Shanghai?" "Sepertinya aku akan kembali ke Shanghai lusa." Karena mereka masih belum menyiapkan apapun, dia tahu kemungkinan mereka kembali ke Shanghai besok sangat kecil. "Di mana Fei?" "Dia ada di ruang tamu sekarang." Saat ini, Liu Ning sedang duduk di tempat tidur di kamarnya. Itulah sebabnya si Fei tidak ada di sampingnya. "Apakah kamu ingin aku meneleponnya?" Tolong telepon dia. Sudah beberapa hari sejak terakhir kali dia mendengar suara mereka. Itulah sebabnya dia ingin dia menelepon si Fei. Namun, sebelum Liu Ning turun dari tempat tidur, si Fei masuk ke kamarnya dan berkata, "Adik kecil, apakah kamu merindukanku?" "Oh, dia ada di sini," Liu Ning berkata ketika dia melihat si Fei. "Ya, aku sangat merindukan kalian berdua." Xiao Tian benar-benar merindukan mereka. Meskipun dia sangat senang menghabiskan waktu bersama Lan Ruoxi, tetapi dia lebih suka menghabiskan waktu dengan wanita-wanitanya. "Bagaimana denganmu? Apakah kalian berdua juga merindukanku?" Karena si Fei duduk di sebelahnya, Liu Ning menyalakan mode pengeras suara. "Kami juga merindukanmu," si Fei berkata sebelum menoleh ke arah Liu Ning. "Benar begitu, Ning?" "Ya," Liu Ning langsung menjawab. "Kami memang merindukanmu. Aish, aku benar-benar ingin memeluk kalian berdua sekarang." Xiao Tian tiba-tiba ingin memeluk mereka setelah mendengar suara mereka. Namun, karena dia berada di Beijing, dia tidak dapat melakukannya. "Kalian bisa memeluk kami nanti," jawab si Fei. "Apakah kau benar-benar hanya ingin memeluk kami?" Sudut bibirnya berkedut setelah mendengar kata-kata si Fei. Tentu saja, Xiao Tian mengerti apa yang dimaksudnya. "Tentu saja, aku juga ingin melakukan hal-hal lain." "Mesum," jawab Liu Ning. Haha, Xiao Tian dan si Fei tertawa bersamaan. Malam itu,
Mereka mengobrol hingga pukul 9 malam sebelum akhirnya, ada panggilan masuk lagi.